Doa di padang sunyi. Tafsir Imam Nawawi dan Ibn Hajar Al-Haytami. Oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Jika engkau tersesat di tanah sunyi, maka serulah, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Dalam tradisi Islam klasik, doa bukan sekedar rangkaian kata. Ia adalah getar keterbergantungan, jerit batin seorang hamba yang tertinggal di padang sunyi kehidupan. Salah satu doa yang jarang dibahas, namun menyimpan kedalaman spiritual luar biasa, adalah seruan. Ya ibadallah aghithuni, wahai para hamba Allah, tolonglah aku. Doa ini muncul dalam riwayat-riwayat yang tidak tergolong sahih menurut standar hadis, namun tetap diwariskan oleh para ulama, khususnya dalam konteks adab dan pengalaman spiritual tajribah. Di antara mereka, dua nama besar yang membahasnya adalah Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, 676 Hijriah, dan Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami, 974 Hijriah. Tafsir Imam An-Nawawi. Doa sebagai tajribah sholihin. Dalam karya monumentalnya Al-Azkar, Imam Nawawi mencantumkan doa ini dalam bab Adzikr inda faqid asyai'i, zikir ketika menghilangkan sesuatu. Jika seseorang kehilangan sesuatu atau tersesat di tempat yang sunyi, maka hendaknya ia mengucapkan, Ya ibadallah a'inuni. Sesungguhnya hal ini telah dicoba dan ditemukan manfaatnya, insya Allah. Yang menarik, Imam Nawawi tidak menyebut hadis ini sebagai marfu, dan bahkan tidak mengutip sanad lengkapnya. Sebaliknya, beliau menyatakan dengan jujur, Faqad jaraba dzalika fawujida nafi'an insyaallah ta'ala. Sungguh, hal ini telah dicoba dan terbukti manfaat, insyaallah. Dengan kata lain, doa ini tidak bergantung pada kekuatan sanad hadis, tetapi pada pengalaman para salihin yang telah mengamalkannya. Doa ini hidup sebagai bagian dari warisan spiritual, bukan sebagai dalil hukum. Tafsir Ibn Hajar Al-Haytami. Ruang epistemologi rasa atau dzauq dalam spiritualitas Islam. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, seorang pakar fikih dan hadis dari mazhab Syafi'i akhir periode klasik, membahas doa ini dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Ia mengutip bahwa banyak orang salih yang telah mengamalkan seruan ini dan mendapati pertolongan Allah datang secara misterius. Waqad jarabahu jama'atun minas solihin fawajaduhu kadzalik. Sekelompok orang salih telah mencobanya dan mendapati bermanfaat. Ibn Hajar membuka ruang epistemologi rasa dalam spiritualitas Islam. Bagi beliau, sesuatu yang tidak punya dalil kuat tapi bermanfaat secara ruhani tidak langsung ditolak asal tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Doa ini bukan meminta kepada selain Allah secara independen, melainkan memanggil makhluk Allah yang mungkin ditugaskan sebagai penolong, seperti malaikat, jin muslim, atau manusia yang tak tampak oleh mata lahir. Tegangan antara tajribah dan tasri. Perlu ditegaskan bahwa doa ini bukan syariat normatif seperti sholat 5 waktu atau zikir harian dari Nabi. Ia tidak berada dalam wilayah tasri, penetapan hukum, tetapi dalam wilayah tajribah, ruang antara pengalaman, harapan, dan keajaiban yang seringkali tak terdefinisi oleh teks. Ulama yang lebih tekstualis, seperti Syekh Al-Albani, menyatakan bahwa riwayat doa ini dhaif jiddan dan tidak boleh dijadikan hujah.
Namun ulama seperti Imam Nawawi dan Ibn Hajar menempatkannya dalam konteks adab dan spiritualitas, bukan akidah atau hukum. Disinilah kebijaksanaan para ulama tasawuf Syafi'iyah bersinar. Tidak semua yang tak sahih harus dibuang jika tidak melanggar akidah dan membawa manfaat. Penutup, doa dan sunyi dalam langgam Islam Gorontalo. Bayangkan seorang musafir yang tersesat di padang hening Sulawesi. Seorang petani Gorontalo yang kehilangan ternaknya di rimba. Atau nelayan yang terombang-ambing tanpa cahaya. Doa seperti ini hadir bukan sebagai mantra, tetapi sebagai seruan ruh yang tenggelam dalam kebergantungan total kepada Allah melalui sarana makhluk yang ditugaskannya. Doa ini bukan sekedar kata. Ia adalah pantulan tauhid dalam krisis, gema iman dalam kesunyian. Sebagaimana Dayango adalah gema dari semesta yang tak kasat mata. Dan seperti kata Imam Nawawi, ia telah dicoba dan ditemukan manfaatnya, insya Allah. Menemukan Dayango dalam cermin tajribah Islam. Dalam hening Dayango, terdengar seruan, "Ya Polohuta." Di tengah kegelapan hutan Gorontalo, saat tubuh menggigil dan suara tak didengar siapapun, seorang wombua mediator spiritual menggoyangkan tubuhnya perlahan. Bibirnya melafalkan kata-kata yang diwariskan dari nenek moyangnya. Buya Polohuta. Tradisi ini dikenal sebagai Dayango. Dalam hazanah spiritualitas Gorontalo, Dayango bukan sekedar ritual, melainkan bahasa tubuh dan batin untuk menjalin harmoni dengan makhluk tak kasat mata yang diyakini bersemayam di alam sekeliling, pohon tua, gunung, batu besar, sungai, dan kabut. Jika kita mencermati lebih dalam, Dayango memiliki fungsi dan struktur spiritual yang hampir identik dengan doa "Ya ibadallah arithuni" dalam tradisi Islam tasawuf, yaitu seruan murni dalam kondisi darurat ketika akal dan kekuatan telah menyerah. Paralel maknawi, Dayango dan doa "Ya ibadallah". Mari kita letakkan dua fenomena ini berdampingan. Dalam tradisi Gorontalo, ketika seseorang tersesat di hutan, sakit aneh atau diganggu makhluk halus, mereka memanggil Polohuta melalui ritual Dayango. Seruan itu ditujukan kepada penjaga alam atau roh leluhur sebagai bentuk permohonan pertolongan dan perlindungan. Menariknya, dalam tradisi Islam tasawuf, kita mengenal doa "Ya ibadallah aghithuni", wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Seruan ini menurut Imam Nawawi dan Ibn Hajar al-Haytami tidak keluar dari koridor tauhid, karena ditujukan kepada makhluk Allah yang gaib namun diberi izin untuk menolong. Dayango dan doa "Ya ibadallah" sama-sama lahir dari situasi krisis dengan tujuan yang sama, meminta pertolongan. Bedanya hanya pada bentuk dan bahasa. Yang satu lokal dan berakar pada tradisi leluhur, yang satu bersumber dari tajribah para salihin. Tapi keduanya menunjukkan satu hal penting, bahwa dalam sunyi dan tersesat, manusia tetap punya cara untuk berseru dan berharap. Keduanya berdiri di atas keyakinan bahwa dunia tidak sunyi dari keberadaan makhluk Allah, dan bahwa seorang manusia bisa berinteraksi dengan mereka dalam batas adab dan kebutuhan darurat. Dalam konteks Islam, interaksi ini tidak boleh keluar dari jalur tauhid. Namun tidak otomatis dianggap syirik selama tidak meyakini makhluk itu punya kuasa mandiri. Dari kepercayaan lokal ke ekoteologi tauhid. Dayango sering dicurigai sebagai bentuk animisme atau syirik.
Namun pendekatan seperti ini terlalu kaku dan gagal membaca fungsi sosial spiritual Dayango. Alih-alih mengharamkan secara mutlak, pendekatan yang lebih bijak adalah mengislamkan maknanya, sebagaimana yang dilakukan Imam Nawawi dan Ibn Hajar terhadap doa-doa yang tidak bersanad kuat, tetapi terbukti mendidik hati. Dayango, jika dipahami sebagai seruan kepada makhluk Allah yang tak tampak, bentuk tawasul kepada pertolongan gaib, pengakuan atas keterbatasan manusia di hadapan alam, maka ia dapat dimasukkan ke dalam ranah adab ekologis yang sesuai dengan tauhid rububiyah, bahwa segala sesuatu terjadi karena izin Allah, termasuk pertolongan lewat makhluknya. Teologi tajribah, ruh Islam dalam tradisi rakyat. Doa Ya Ibadallah Aghithuni adalah contoh bagaimana tajribah, pengalaman ruhani, diakui oleh ulama klasik sebagai bagian dari perjalanan iman. Ini adalah ruang iman batiniah yang tidak selalu terumus dalam hukum fiqh, tapi nyata dalam kehidupan. Dayango dalam kacamata ini bukan bid'ah atau kesesatan, melainkan manifestasi tauhid rakyat sebelum sempat diformalkan dalam bahasa fiqh. Sebagaimana seruan Nabi Yusuf di sumur gelap, sebagaimana doa seorang musafir di padang tandus, Dayango adalah jeritan dari manusia yang kehilangan arah dan menemukan Tuhan lewat perantara semesta. Penutup, merajut Islam dan adat dalam doa ekoteologi Islam Nusantara. Tradisi Dayango tidak perlu dihapus, tetapi ditafsirkan ulang dalam cahaya tauhid. Sebagaimana Imam Nawawi dan Ibnu Hajar membuka pintu bagi tajribah spiritual, kita pun bisa menjadikan Dayango sebagai pintu masuk ekoteologi Islam Nusantara. Seruan kepada makhluk Allah tak terlihat, bukan syirik, jika niatnya tertambat kepada Allah sebagai satu-satunya penentu. Dayango dan doa Ya Ibadallah Aghithuni adalah bukti bahwa dalam kesendirian padang sunyi, manusia tetap punya bahasa untuk meminta, bukan kepada batu, bukan kepada arwah, tetapi kepada makhluk Allah yang ditugaskan untuk menolong melalui jalur adab, bukan ibadah.